Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat video pembelajaran mengenai pertemuan minggu lalu. Di pertemuan minggu lalu itu Bapak ngasih semacam dokumen gitu tentang sintesis protein. Tapi Bapak belum membahas. Tapi semoga aja kalian sudah baca tentang hal itu dan ketika Bapak jelaskan di sini kalian udah ngeh sedikit-sedikit. Di sini Bapak jelasin singkat dulu sebelum nanti masuk ke proses sintesis protein, yang mana itu cuma ada dua, yaitu antara transkripsi dan juga translasi. Jadi proses penjabaran kode genetik DNA gitu. Nah, di sini kita bahas teorinya dulu nih. Di sini Bapak menggunakan website Ruang Guru. Terima kasih buat Ruang Guru telah menyediakan materi yang sangat simple, detail, dan juga bagus. Oke, kita lanjut. Di sini kita bahas tentang apa sih sintesis protein? Nih, dilihat dari gambar ini, di sini ada orang yang kelihatannya tuh lesu banget karena di sini ada kantung matanya, terus ada pedagang. Dalam pembicaraan di sini, si pedagang ini bilang lesu banget bro, gitu kan. Karena kita bisa ngeliat di sini orang ini terlihat lesu. Nah, kata tukang ketoprak makan dulu bro, gitu kan. Nah, kenapa di blog Ruang Guru ini menampilkan gambar ini terlebih dahulu? Karena bisa jadi kita lesu, kita lunglai, kita ngerasa capek banget dalam menjalani aktivitas karena kita kekurangan protein dalam tubuh kita. Karena protein itu digunakan sebagai selain karbohidrat sumber energi, protein juga untuk membantu diri kita tuh supaya nggak terlihat lemes, lesu, lunglai. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tentang koki cilik gitu ya. Di sini kita baca, siapa yang diantara kalian mudah lesu, sering gelisah, terus mudi kayak orang galau? Tahu nggak kalau keadaan tersebut merupakan ciri orang yang kekurangan protein yang tadi Bapak telah bilang. Nah, di sini pada acara koki cilik itu kan ada jargon makan sehat pasti pintar gitu ya. Artinya adalah makan makanan nggak cuma harus banyak gitu biar kita jadi bertenaga, tapi makan makanan yang mengandung protein tinggi itu bisa menjadi sumber tenaga kita supaya kita tuh jadi lebih fresh gitu menjalani hidupnya. Karena banyak orang-orang orang-orang atlet itu mereka tuh nggak banyak makan gitu loh. Tapi mereka lebih banyak konsumsi protein, makanya jadinya ke otot dan body goals. Jadi buat kalian yang mau diet, yang mau badannya bagus, sekarang jangan banyak makan, tapi konsumsi protein yang seimbang. Gitu ya. Nah, kita tahu protein itu dapat dari mana sih sumbernya? Gitu. Nah, protein itu biasanya kita makan dari daging, bisa daging sapi, daging ayam, daging kambing, itu ada proteinnya, keju, susu, dan telur. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa protein tinggi, bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Oke, kita baca lagi di sini. Kira-kira tahu nggak sih apa itu protein? Nah, protein itu merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, lagi-lagi di sini kita bertemu dengan kata DNA, deoksiribonukleik acid. Nah, si DNA ini kan kita tahu bahwa salah satu materi genetik yang mampu membawa pewarisan sifat. Nah, di DNA ini. Makanya kalau misalkan di zaman sekarang itu, kalau misalkan ada ini loh, ada apa namanya kejahatan apa, atau misalkan kita mau ngecek nih, apakah dia ibu kita atau bukan gitu kan. Kalau misalkan kita nggak ketemu sama ibu kita, itu melalui salah satunya melalui DNA, persamaan DNA. Kalau DNA-nya sama, mirip, berarti dia adalah ibu kandung kita. Dan setiap manusia itu membawa DNA yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak semuanya sama, tapi berbeda-beda. Oke, kita lanjut ya. Nah, DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Nah, maka di sini disebut deoksiribonukleik acid atau nukleotida. Nah, setiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. Nah, basa nitrogen DNA selalu berpasangan antara kelompok purin dan pirimidin. Apa sih purin dan pirimidin? Itu semacam basa. Jadi ada asam ada basa, tapi ini purin sama pirimidin itu adalah basa. Nah, basa purin itu ada dua, yaitu adenin atau disingkat sebagai A dan guanin disingkat sebagai G. Sedangkan kalau basa pirimidin yaitu sitosin atau disingkat dengan C dan timin disingkat dengan T. Jadi kemampuan dasar yang harus kalian miliki itu di awal-awal tuh seperti ini. Basa purin terdiri dari adenin dan juga guanin.
Terus basa pirimidin itu terdiri dari sitosin dan juga timin. Nah, itu yang harus kalian ingat pertama. Urutan 3 macam basa nitrogen disebut dengan kodon. Jadi kalau ada basa nitrogen, misalkan ini basa nitrogen itu ini, basa nitrogen itu dari purin sama pirimidin. Kalau misalkan terdiri dari 3, contohnya CGA atau sitosin, guanin, adenin, itu disebut sebagai kodon. Bukan kodok ya, tapi kodon. Kodon merupakan materi penyusun asam amino. Misalkan kita lihat lagi nih, gambarnya nih. Ini blok ruang guru ini bagus banget ya. Ngasih ini jelas. Kita lihat nih. Nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, juga basa nitrogen. Oke, di sini ada warna-warnanya. Kalau misalkan dia warna orange, itu disebutnya timin. Ini misalnya. Kalau A itu jadinya adenin, gitu ya. C sitosin dan G adalah guanin. Ini nggak bisa sembarang dipakai, Pak. Kita bisa nggak Pak di sini A, di sini C, di sini T, di sini G, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ini nanti ada aturannya. Nah, di sini kita lihat nih, ini adalah DNA. Jadi DNA itu bentuknya seperti ini, seperti apa namanya? Seperti tangga yang berulir seperti ini. Oke, saling berhubungan satu sama lain. Nah, tadi ini yang warna apa ya? Tosca ya. Tosca ini disebut sebagai gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa ini nanti berikatan dengan gugus fosfat dan berikatan dengan basa nitrogen. Ini lihat di sini. Ini yang disebut sebagai nukleotida yang tadi kita bahas di atas. Jadi gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen itu disebut sebagai nukleotida. Dan ini bakal nanti di ulangan ini Bapak bakal ngasih soal seperti ini. Misalkan salah satunya Bapak hilangkan, ini apa disebutnya? Berarti di sini yang merah bata ini disebutnya sebagai gugus fosfat. Yang berikatan seperti segi 5 ini disebut dengan gula deoksiribosa. Terus yang berikatan di sini disebut dengan basa nitrogen. Nah, antara basa nitrogen dan juga basa nitrogen yang di bawah, jadi antara basa purin dan basa pirimidin itu akan terjadi ikatan hidrogen di sini, ikatan hidrogen. Nah, tadi adenin ketika diterjemahkan itu bisa jadi timin. Dan guanin ketika diterjemahkan bisa jadi sitosin. Kayak gitu. Tadi ya, adenin dan guanin adalah basa purin. Basa nitrogen 2 karbon. Sedangkan kalau timin dan sitosin adalah basa pirimidin, yaitu basa nitrogen 1 karbon. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, itu gampangnya kayak gitu. Jadi di sini tuh minimal kalian tahu basa purin apa, basa pirimidin apa. Ya kan? Terus bagian-bagian basa purin apa, basa pirimidin apa. Oke. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih, ternyata protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Sekarang, apa sih sebenarnya sintesis protein itu? Yang dibahas nih di ruang guru juga. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan juga RNA. Nah, RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Jadi, pada sintesis protein pertama itu, dia menggunakan DNA terlebih dahulu. Nanti di akhir-akhirnya dia akan menggunakan RNA. Dengan apa? Nanti timinnya, si timin ini berubah menjadi urasil, nanti diganti dengan urasil pada proses translasi. Jadi pada proses transkripsi itu dia menggunakan transkripsi DNA. Nanti ketika akhirnya dari sintesis protein itu akan terjadi translasi RNA. Nanti menggunakan perubahan kode adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Jadi yang tadi nih, oke kita ulang lagi ya. Yang di 4 tadi kan yang pertama basa purin dan basa pirimidin kan ya. Yang pertama tadi ada adenin, guanin di basa purin, di basa pirimidin ada sitosin dan timin. Nah, keempat itu terjadi dipakai untuk memecah kode pada proses transkripsi. Nah, pada proses translasi RNA nanti digunakan basa atau basa nitrogen yang baru gitu kan. Adenin masih sama ada, guanin masih ada, sitosin masih ada, dan juga yang diganti adalah urasil, yang tadinya timin diganti dengan urasil. Jadi untuk prosesnya kita bahas di video selanjutnya.